Saya ada kuis di TV itu Mas Jimmy waktu itu. Oke. Ada kuis di TV, pesertanya 3 orang milenial waktu itu ya 2009. Dan ini kuisnya sederhana aja. Jadi satu orang disebutkan satu nama negara, dan orang itu milenial ini harus menyebutkan 3 hal tentang negara tersebut. Nah yang ketiga ini disebutkan nama Indonesia. Ada yang nyebutin gitu? Indonesia, yang ketiga Indonesia. Wow. Yang gelisah saya yang nonton. Waktunya cuma 5 menit, and then waktu sudah kira-kira 3 detik gitu kan, dia cuma waktu 2 detik, dia belum bisa jawab tuh. Hah? Belum terlintas dalam benaknya dia tuh. Dan ketika hampir gitu. Yang kedua adalah sudah 10 tahun Indonesia ini kalau nggak peringkat 1, peringkat 2 negara paling dermawan di dunia. Yep. And we are not rich. Jangan-jangan itu karena mereka sering mendapatkan hal-hal yang positif, yang uplifting, yang impactful bagi mereka. Good news from Indonesia. Mas Ari ini cukup keren juga ya. Ada sebuah platform news membicarakan semuanya tentang Indonesia dan good news. Biasanya tentang Indonesia hal-hal yang negatif. Ya. Apa sih menjadi inspirasi behind it? Good news from Indonesia. Ya sebenarnya satu hal background besarnya adalah karena saya cinta Indonesia, saya mencintai segala macamnya, budayanya, sejarahnya, alamnya dan segala macam. Yang kedua tentu saja kami ingin juga effortnya adalah bagaimana orang-orang Indonesia ini juga punya kecintaan yang sama terhadap Indonesia seperti saya cinta Indonesia. Yang kedua. Okay. Yang ketiga of course promosi Indonesia. Kita ingin orang luar negeri kalau membicarakan Indonesia, kalau ngomong tentang Indonesia, ya top of mind-nya adalah hal yang baik. Masyarakatnya sopan, kemudian alamnya indah, budayanya luar biasa, makannya enak-enak, and so on and so on. Kira-kira seperti itu. Jadi memang good news from Indonesia ini seperti ini nih Mas. Satu cerita untuk Indonesia. Ya, something yang uplifting gitu. Karena begini Mas Jimmy. Saya waktu itu di London, saya ingat sekali tahun 2009 ya. Waktu itu saya lagi nginep di seberang sungai Thames di sebuah hotel gitu kan. Dan ketika pulang capek, saya ada kuis di TV itu Mas Jimmy waktu itu. Okay. Ada kuis di TV, pesertanya 3 orang milenial waktu itu ya 2009. Dan ini kuisnya sederhana aja. Jadi satu orang disebutkan satu nama negara, dan orang itu milenial ini harus menyebutkan 3 hal tentang negara tersebut. Wow. Oke. Simple banget. Jadi waktunya 5 detik. Yang pertama disebut saya ingat sekali ada New Zealand atau Selandia Baru. New Zealand. Dengan mudah dia jawab, ya, Lord of the Ring, bungee jumping, susu kambing. Less than 3 menit gitu kan. Yang kedua Japan. Wah, teknologi, kemudian mobil luar biasa, robot dan segala macam. 3 hal. Nah, yang ketiga ini disebutkan nama Indonesia. Ada yang nyebutin gitu? Indonesia, yang ketiga Indonesia. Wow. Yang gelisah saya yang nonton. Waktunya cuma 5 menit, and then waktu sudah kira-kira 3 detik gitu kan, dia cuma waktu 2 detik, dia belum bisa jawab tuh. Hah? Belum terlintas dalam benaknya dia tuh. Dan ketika hampir gitu, dia menjawab tsunami. So saya pikir, no of course, it's really heartbreaking gitu. Satu nggak terkenal. Yang keduanya sekalinya terkenal, top of mind-nya itu yang hal yang negatif gitu. Dan ini mau kita balik dengan cara apa? Dengan cara ya yang baik-baik kita sampaikan. Karena sebenarnya menurut pandangan kami tidak banyak yang hal baik tentang Indonesia yang dikabarkan di luar sana gitu. Makanya kami mencoba ini, kebetulan sekarang ada sosial media dan kita salah satu yang paling aktif, user yang paling aktif. We need to leverage that privilege lah kira-kira. Jadi kalau kita bicara news ya, Mas Ari biasanya kan harus ada sensasinya, ada negatifnya lebih banyak, walaupun nanti positifnya tersirat dikit aja. Ini good news from Indonesia ini against the odds ya. Bahkan tagline-nya good news is good news. Good news. Tagline keduanya adalah restoring optimism, rebuilding confidence, kira-kira gitu. Nah, kalau yang tadi ada sensationalism, kayak gitu-gitu ya, kita mungkin mengambil cara-caranya anak muda sekarang di sosial media, yaitu apa? Wow factor. Something yang membuat orang beneran kah? Wow gitu. Contoh misalnya, mungkin kawan-kawan juga banyak yang belum tahu bahwa ketika Menara Eiffel diresmikan gitu, meresmikannya bukan dengan opera, bukan dengan orkestra, tapi dengan gamelan Jawa, which is very true. Masa ya? Yes, you can Google. Ini pertama kali saya dengar nih. Nah, itu kan wow factor ya, wow factor. Ketika orang mendengar itu, orang Indonesia beneran gitu. Oh, Google lagi lah.
So let's say misalnya orang Indonesia itu punya waktu kira-kira 5 jam dalam satu hari mengakses internet mengakses sosial media. Kita bisa mencuri waktu mereka 1 jam untuk hal yang baik saja. Things will be different. Usaha kita ke sana gitu kira-kira. So we feed them, we flood them, banjiri sosial media kita dengan hal yang positif tentang Indonesia. Jadi kalau kita bicara GNFI ya, Good News from Indonesia ini kan platformnya apa aja Mas Ari? Semua sosial media yang populer kita pakai. Oke. Ya, and then website. Yes, and YouTube semuanya ada, TikTok. Mereka bisa nonton langsung lah ya sekarang ini ya. Yes. So Anda bisa watch sama-sama Good News from Indonesia. Yep. Ini keren ya. Mas Ari, kalau kita ngelihat sistem konten ya, gimana memilah konten yang mau disebarkan ke publik itu sendiri? Ya, sebenarnya kita tadi itu karena kita ini entitas profesional, jadi tidak ada yang bayarin, kita bukan entitas pemerintah. Jadi kita mau nggak mau harus do the best and get the best result. Jadi kira-kira kalau misalnya kita bikin konten itu kita harus mikir dulu, kira-kira konten ini akan viral atau enggak gitu. Konten ini penting banget atau enggak. Ini konten ini akan membawa audiens baru, membawa interaksi baru atau tidak. Ininya itu aja gitu. Wow. Parameternya itu aja kira-kira. Contoh misalnya hal-hal yang uplifting ya, kemarin kita kira-kira tentang uang kuliah misalnya gitu. Nah tiba-tiba di Maumere ini ada satu universitas yang mau menerima pembayaran dari mahasiswa dalam bentuk hasil bumi. Gitu ya? Yes. Dan ini viral sekali, kita angkat dan 8.000 orang yang komen. Wow. Baru kemarin. Something like that. Dan cerita-cerita kayak gitu itu banyak sekali kalau kita angkatnya. Dan kita punya relawan itu yang mereka terdaftar itu kira-kira ada 11.000. 11.000 relawan throughout the nation. Seluruh Indonesia ya. Kirim berita-berita semuanya. Sometimes, and then mereka nulis juga, kirim konten, kemudian ikut kelas-kelas kita dan segala macam. Dampaknya apa Mas Ari? Setelah melihat Good News from Indonesia, dikasih berita-berita publik secara positif, what is the impact? Apa dampaknya? Kita belum pernah mengukur secara langsung apa dampak GNFI, tapi satu hal yang membuat kami bangga adalah bahwa ada beberapa hal yang kita ingat dalam Legatum Prosperity Index 2020 kalau nggak salah. Gitu. Anak muda Indonesia itu peringkat pertama di dunia yang mau doing something with nothing in return. Jadi mereka itu mau melakukan sesuatu untuk masyarakatnya, untuk lingkungannya, untuk orang lain tanpa pamrih. Jadi sifat kerelawanan orang Indonesia itu paling tinggi di dunia. Yep. Yes, Legatum Prosperity Index 1. Artinya bisa jadi itu terinspirasi juga dari kita. I don't know to what extent. Yang pertama, yang kedua adalah sudah 10 tahun Indonesia ini kalau nggak peringkat 1, peringkat 2 negara paling dermawan di dunia. Yep. And we are not rich. Kita bukan negara kaya, tapi kita yang negara yang paling dermawan. Jadi yang lain-lainnya ada ya Belanda, Swiss gitu, Australia gitu. Oke lah, mereka. Tapi yang lain sih dermawan. Dermawan karena ada yang ada tax sistemnya kan ya. Kalau di Amerika sampai Indonesia ini kan mau ngasih aja nggak saya embel-embel. Jadi kita ngasih. Jadi membantu orang yang nggak dikenal. Wow. Kemudian 3 hal saya lupa, tapi kira-kira nanti coba diingat. Worth Giving Index Indonesia nomor 1 selama 10 tahun terakhir. Setiap tahun diukur, kadang-kadang peringkat 1, peringkat 2 ada indeksnya, ada skornya, dan selama 10 tahun diakumulasikan kita nomor 1. Jangan-jangan itu karena mereka sering mendapatkan hal-hal yang positif, yang uplifting, yang impactful bagi mereka. Jangan-jangan gitu. Tapi kita belum pernah mengukur. Tapi setiap tahun kita mengadakan survei indeks optimisme. Seberapa optimis anak muda Indonesia memandang Indonesia dari pendidikannya, dari hukum dan lain-lain. Saya bisa bilang makin tahun itu makin naik Mas Jimmy. Wow. Mas Ari, kalau teman-teman di Satu Cerita untuk Indonesia nih ya, bisa ceritakan nggak 1-2 the top mind of the Good News from Indonesia? Apa sih berita yang hit bener-bener? Kasih kita the taste itu ya. Ya saya pikir. Langsung mau siaran juga nggak apa-apa. saya pikir banyak sekali. Saya tak mikir dulu ya. Kira-kira apa yang paling selama ini yang konten kita yang paling banyak
dikomenin orang, paling viral gitu kan. Nah, yang saya ingat adalah bahwa bahwa misalnya Bali misalnya, itu is one of the top destination untuk solo travelers, female solo travelers. Bali gitu. And then sekarang sudah mulai ada Lombok masuk di situ, kemudian dan lain-lain. Dan saya pikir secara infrastruktur kita sudah makin membaik. Dalam World Economic Forum itu ada ranking sistem kereta api Indonesia misalnya gitu. Kita nomor 5 di Asia. Kereta api. Kecepatan nomor 5 dalam arti? Macam-macam. Dari sistemnya, ekosistemnya, ketepatan waktunya, kenyamanannya dan lain-lain. Nomor 5. Ya dulu mungkin nggak 10 besar gitu. Dan itu kalau kita, maaf saya ngomong misalnya Thailand ya. Thailand Bangkoknya oke. Gitu. Bangkoknya oke. Tapi kalau kita keluar Bangkok itu ya nggak seperti Bangkok gitu. Nah Indonesia itu beda gitu. Antara Jakarta sekarang ya? Yes, antara Jakarta dan Surabaya dan Jogja kalau kita naik kereta api ini tempat waktunya sama, nyamannya sama. Dan ini menurut saya satu hal yang bisa menjadi pilot untuk Indonesia gitu. Bahwa Indonesia itu bisa tepat waktu, Indonesia bisa bersih banget, Indonesia bisa nyaman banget, Indonesia bisa rapi banget gitu. Satu hal yang menurut saya bisa kita banggakan itu kereta api kita gitu. Also, boleh nyebut brand gak sih ini? Boleh. Misalnya kayak Garuda Indonesia. Apa yang menarik dari Garuda Indonesia, Mas? Coba ceritakan. Kalau salah satu mengukur baik atau tidaknya maskapai itu adalah ketepatan waktu. Iya. Right? Dan di seluruh dunia itu ada lembaga pengukur ketepatan waktunya OAG ya, berbasis di Inggris gitu. Mengukur 1.800 maskapai seluruh dunia. Dan Garuda Indonesia itu maskapai paling tepat waktu di dunia pasti. 2023 Garuda tepat waktu seluruh dunia. Yang benar Mas. You can Google. Ya kan? So kalau kita ngomong Garuda Indonesia paling tepat waktu, di bawahnya siapa? Ya Singapore Airlines, Malaysia Airlines, Japan Airlines, Asiana, Lufthansa, Emirates, itu di bawah kita. Serius. Tapi Mas Ari ini nggak dapat sponsor dari Garuda kan? Enggak, I wish saya dapat. Enggak dapat. Karena saya kalau di Cengkareng Garuda nomor 1 mohon maaf akan tertunda 45 menit. Now itu pun paling tepat waktu. Imagine yang di bawah-bawahnya, kira-kira gitu lah. Kita ngeliatnya gitu dong. Guys, ini Mas Ari ini meraih gelar 100 orang paling berpengaruh di Indonesia dalam forum apa itu waktu itu? Youth World Nations ya. Youth, Women and Netizen. Youth Women Netizens. Ya, saya masuk yang 100 orang yang berpengaruh dalam Youth Women. Gimana seorang laki terpengaruh dalam Youth Women? Women and Netizen. Saya masuk yang netizen. Oke. Ya, jadi waktu itu memang kita secara menurut yang ngasih award ya, secara followers waktu itu masih dikit karena waktu itu masih Twitter, Mas Jimmy. Masih Twitter, masih website gitu. Tapi waktu itu dibilang Twitter kamu itu, berita-berita kamu itu mempengaruhi orang. How? Yes, kita melakukan survei kok gitu. Dan kamu masuk salah satunya gitu. Wow. Itu masih. Jadi Mas Ari, kalau kita ngelihat ya berita-berita sosial media, hoax itu di mana-mana. Ya. Bagaimana good news itu melawan berita-berita yang viral, yang cepet hit kan hoax aja, bom. Ya, nah satu hal ya, kalau kita ngomong hoax, misinformation, disinformation, hate speech dan segala macamnya itu kan ada berbagai elemen ya. Ada yang address itu sudah ada gitu. Ada pemerintah, kemudian ada juga kita tinggal flag di sosial medianya, itu mereka sudah akan ini dan segala macamnya. Dan di kita, tugas kami sebagai, ya sama-sama Mas Jimmy dan kawan-kawan di sini juga bahwa what we can do is we flood the social media with more positive news, uplifting news yang baik-baik, yang akurat-akurat, kalau bisa yang viral-viral juga gitu loh. Karena apa sebenarnya kalau orang Indonesia itu rata-rata menggunakan sosial media ya bukan internet ya, sehari itu 3,5 sampai 4 jam per hari. Kalau kita bisa take away 30 minutes atau 1 jam of that 4 jam with more viral, positive, uplifting news and informations, itu sudah sangat mengurangi gitu.
Sementara di sisi lain pemerintah sudah ada UU ITE, ini kemudian di Instagram maupun di TikTok itu sudah kita flag, kita tinggal mereka sudah remove dan segala macamnya. Yang ini sudah ada. Tugas kita adalah mengimbangi itu dengan hal-hal yang lebih positif, yang bermanfaat. Keren banget sih ini ya. Mas Ari, kalau kita ngelihat ya tadi penerbangan tepat waktu seluruh dunia Garuda bisa number one. Ya. Itu harus good news from Indonesia. Of course. Kalau makanan apa? Loh, makanan ya tentu saja ya kita pernah dengar rendang. Menurut CNN Travel itu makanan terenak di dunia dan itu terkenal sekali. Artinya kawan-kawan saya kalau dari UK datang ke Indonesia, let's go to rendang gitu. Jadi mereka itu mikirnya rendang itu ada restoran khusus isinya rendang semua gitu. Mereka nggak tahu kalau itu nasi padang, jadi kita. Nah, tapi sejak kira-kira 2 tahun belakang ini Mas Jimmy, itu ada namanya lembaga pemeringkat makanan-makanan terenak, terpopuler. Food Index kurang lebih gitu ya? Something like that, Okay. Namanya Taste Atlas. Itu Taste Atlas, itu terkenal sekali. And then mereka menurut saya fair. Jadi makanan-makanan Indonesia itu continuously among top 10. Yang di situ ada rawon, ada soto, ada bubur ayam, ada roti gembong Betawi dan segala macam itu ada masuk di situ. Kopi dan segala macam itu. So dari sini kita mulai paham bahwa ketika kita posting itu ada orang misalnya orang dari Malaysia atau Singapura, kok nggak ada makanan kita? Ya kita lebih lengkap kali, kira-kira gitulah gitu. Kita insanely lengkap banget Mas Jimmy makanan kita tuh. Coba bayangkan, saya di Surabaya. Surabaya itu 5 kilo ke arah timur, itu ada satu daerah yang makanannya beda, budayanya beda, bahasanya beda, kostumnya beda, tariannya beda, sambalnya beda, cendolnya juga beda. Bangkalan. Itu completely different. Apapunnya. Banyuwangi ke Bali deket apa sih? Kurang deket apa sih? Completely different. Oke lah itu terpisah laut. Tapi coba bayangkan dari Surabaya ke Bojonegoro, which is only 2 hours. Right gitu. Itu sambalnya juga beda Mas Jimmy. Sotonya beda Mas Jimmy. Kerupuknya beda Mas Jimmy. Iya. Cendolnya beda Mas Jimmy. Oh ini cendol Bojonegoro nih. So ketika dulu misalnya, long time ago, ketika reok diakui di Malaysia waktu itu ya. Itu ya kalau kita ada kalau saya ketawa gitu loh. Kenapa diakuin? Mereka bilang, "Oh, ini budaya Asia Tenggara." Which is kelihatannya benar gitu loh. Tapi bagi kita yang harus ketawa, bayangkan ya, reok itu jelas dari Ponorogo. Tetangga Ponorogo terdekat itu Madiun, Tulungagung. Orang Madiun tuh seumur hidup nggak pernah ngakui bahwa reok itu dari Madiun. Enggak loh. Reok itu dari Ponorogo West gitu. Iya. So kita se-diverse itu, and we have to understand that, we have to digest that. Gitu. Not easy, tapi kita harus start itu. Bahkan soto aja ada 100 varian lebih gitu kan. Mas Ari, kalau kita ngelihat ya di balik apa itu berita-berita identik dengan kepentingan tertentu, gimana good news from Indonesia itu memilah-pilah? Nah, ini penting ya. Jadi kita suka nggak suka, senang nggak senang harus mengakui bahwa di Indonesia saat ini, even today, itu masih ada polarisasi. Jadi seolah-olah itu kalau kita ngomongin tentang apapun, itu pasti ada hitam dan putih gitu. Jadi 2 ini saja gitu loh. 2 ini saja, hitam dan putih. Benar salah. Kalau kamu ikut dia, maka kamu musuhku. Sebegitu sebaliknya kira-kira. Which is very disappointing. Nah, bayangkan ini di tengah ini Mas Jimmy. Kemudian ini hitamnya, ini putihnya dan segala macamnya. Nah kita itu pengen berada di tengah di sini. And then kalau awalnya tengah ini garis, maka we want it to be a space, bukan hanya garis tapi space. Dan kita mengajak sebanyak mungkin orang di tengah ini menjadi penengah, menjadi peacemaker, menjadi pemecah kebuntuan, menjadi pemecah pemusuhan dan lain-lain. Dan ini sudah kita lakukan. Maka ketika kita sudah di tengah, berdiri tepat di tengah-tengah, kita ajak orang lain juga berada di tengah, and then let's yang berantem nanti berantem aja lama-lama, kalau kita di tengahnya makin banyak, mereka akan gitu tengah juga. Dan itu dengan cara apa? Dengan cara bahwa kita ngambil yang baik dari sisi kiri, ngambil yang baik dari sisi kanan, membuang yang jelek dari sisi kanan, dari sisi kiri, and we ask people to join us.
Wow. Dan ini kita lakukan gitu. Makanya kita berkolaborasi dengan, kalau kami karena tidak banyak lingkup kami, bedalah dengan Mas Jimmy dan timnya. Kita lingkupnya di digital, maka kita berkolaborasi dengan para pemain-pemain digital yang lain. Kita ajak mereka untuk berkolaborasi, memberitakan yang baik-baik, kemudian memecah kebuntuan, menjadi peacemaker bareng-bareng. Jadi kalau Mas Ari ngelihat tantangan terbesar di media Indonesia apa Mas? Satu hal yang paling besar adalah literasi usernya, audiens. Oke. Ini yang perlu kita tingkatkan bareng-bareng. Dan ini terkait dengan pendidikan, ini panjang lah kalau kita ngomong. Tapi intinya adalah bagaimana membangun literasi, membangun user kita itu paham bagaimana memilih, meng-share, kemudian memahami berita, informasi, itu masih PR besar. Jadi kalau kita ngelihat ini ya Mas Ari, hampir semua media lah ya, masing-masing punya ciri. Anda klik channel ini pasti isinya sinetron, klik ini berita semuanya. Kalau good news ini bisa di mana? Nah, good news ini sebenarnya dari sisi manapun, semua sektor ada. Ekonomi, lifestyle, showbiz, tapi yang good, yang uplifting, yang make you smile at least, kira-kira gitu. Jadi target marketnya Anak muda. Jadi anak sekarang bull's eye-nya itu kalau kita ini, kemudian bull's eye-nya itu kira-kira umur 17 sampai 34. Yang paling besar ya, proporsinya. Wow, luar biasa nih teman-teman. Kalau belum lihat Good News from Indonesia bisa langsung klik di YouTube, di sosial media, website itu ya. Anda bisa follow berita-berita yang uplifting seluruh Indonesia. Mas Ari, kalau kita ngelihat saat ini dengan dunia AI, teknologi yang serba canggih semuanya itu, gimana Good News from Indonesia itu mengantisipasi nih Mas? Ya, saya pikir antisipasi kita adalah pemanfaatan dari AI, dan itu sudah kita manfaatkan dan itu membantu sekali ya. AI membantu kita mempercepat proses developing konten, mempercepat proses ideasi konten. Kadang-kadang kita gunakan AI juga untuk bikin gambar dan segala macam. Soon semua AI provider ya, Google, OpenAI dan segala macamnya itu mau bikin AI generated video. Wow. Dan itu akan menjadi era baru gitu. Nah, kalau sudah ke situ, yang paling penting bukan bagaimana skill kita memanfaatkan AI, tapi bagaimana menggunakan AI itu. Ide-ide itu yang mau kita ini. Dan ini it's going to be a very interesting future terkait AI. Wow. By the way, fundingnya gimana nih Mas? Okay. Good News from Indonesia terima iklan, terima funding, donation. Dan sebenarnya begini, kalau kita ngomong tentang media ya, kita meskipun kita bukan media jurnalisme gitu ya, tapi kan media itu kompetitor kita tuh heavyweight semua gitu. Pemain besar semua, pemain lama, kaya-kaya, besar-besar dan segala macamnya. Yang kita jual adalah something yang mereka punya tapi beda, yaitu value. Value Good News from Indonesia itu of course kita future oriented, optimistic, kemudian positif, uplifting. Kita belum sebesar National Geographic atau BBC atau Al Jazeera gitu. Coming soon lah ya. I hope so. Seru banget nih Mas Ari. Mas Ari satu lagi nih, saya teringat ya. Bali kan the most beautiful islands ya. Pasti Good News a lot of berita. Tapi lately Bali dirusak nih. Ya kan dengan turis-turis yang low class, banyak di sosial media ini yang membuat Bali menangis ya. Gimana peranan Good News from Indonesia untuk mengubah berita-berita yang dulu Bali bagus, tapi kedatangan turis-turisnya membuat Bali jadi buruk banget citranya. Oke, ini pertanyaan bagus, challenging, tapi juga nggak mudah dijawab gitu. Tapi begini Mas, itu kan sebenarnya kalau kita ngomong tentang kedatangan turis mereka itu kan ngomong banyak hal ya. Masyarakat lokalnya, kemudian juga polisi pemerintahannya, kemudian juga ngomong tentang rule of law-nya di sana, dan segala penegakan hukum di sana dan segala macam. Semua katanya dirusak oleh turis-turis. Termasuk juga kita misalnya contoh ya, kita kemarin tuh ada cliff tebing yang roboh itu, yang runtuh itu Mas. Iya. Itu kan mau dibangun villa di atasnya itu. Kenapa mereka bangun villa? Yang bangun bukan orang luar, kita juga gitu. Tapi orang itu kan karena banyak turis datang. So it's a matter of many things. Gitu. Ya kebutuhan ekonomi dan segala macam. Tapi yang bisa kita lakukan di Good News lakukan adalah bahwa kita tidak bisa directly
against that. Yang bisa dilakukan adalah mempromosikan tempat lain di Indonesia yang definitely sama sekali nggak kalah dari Bali. Banyak. Jadi kita juga ikut program pemerintah ya, the 10 new Bali. Ya, ada Labuan Bajo, ada Danau Toba, ada Lombok dan segala macam kita promosikan di sana. Sebenarnya kalau kita tadi masih bilang, oh Bali pasti banyak diliput, yes dulu. Sekarang kita justru lebih banyak liput atau angkat hal-hal di luar Bali. Gitu. Kita juga pengen kalau misalnya kita ngomong wisata, negara-negara yang wisata maju dikunjungi banyak wisatawan itu adalah negara-negara yang kotanya itu menjadi tujuan wisata. Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Istanbul, Paris. Kita belum, Jakarta ini belum gitu. Dan orang tuh kalau datang ke kota itu jauh lebih banyak orang datang ke kota and sightseeing dibandingkan ke tempat-tempat yang ini. Karena di sini banyak makanan, banyak mall, banyak hotel, wifi-nya kenceng, mau ngapa-ngapain banyak segala macam. Ini yang kita belum ini Mas Jimmy. Wah Mas Ari ini luar biasa, tapi time's running very fast gitu ya. Mungkin ada mimpi-mimpi yang ingin disampaikan dari Good News from Indonesia, silakan broadcast Mas. Ya 2045 nggak lama lagi kita tuh memperingati 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Gitu. Dan kita mau bertanya dengan diri kita sendiri seperti kira-kira Indonesia pada 100 tahun kemerdekaannya itu akan menjadi negara seperti apa. Dan itu jawabannya bisa diubah dari sekarang. Ini something yang we can change the future itu dari sekarang. Gitu. Kalau mau membuat negara 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu mimpi kita Indonesia menjadi jauh lebih maju, maka do things seperti orang-orang dari negara maju. Ya belajar yang rajin, kemudian aktif mempromosikan Indonesia, ya, do your best in your sector and such. Dan ini perlu kita dorong dari sekarang Mas Jimmy. Wow. Indonesia itu bukan negara yang perfect gitu. Tapi Indonesia adalah negara yang awesome. Kita jaga tetap awesome dan 100 tahun kemerdekaan Indonesia the most awesome setidaknya di Asia Tenggara. Mas Ari, thank you banget untuk waktunya. Thank you Mas Jimmy sudah ngundang. Very inspiring. Next time kita ngobrol lebih lama lagi. Sukses senantiasa untuk Good News from Thank Indonesia. you Mas Jimmy. Dan Anda boleh watch langsung, nikmati, sebarkan, viralkan semua news dari Good News from Indonesia.